Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wasyukurillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Ehwadifidin, bapak-bapak, ibu-ibu, begini-pun Bapak Ustaz Ikhwan Hadi SPDI, Bapak saking Blora, Bapak Toto, kok dari ngerti ya? Pamitan. Enggak ada sama-sama tadi kan? Saya lupa berarti. Tapi kan jenazah DCI. Seorang rahimahullah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala, kita bisa hadir memenuhi undangan untuk bisa silaturahim. Semoga lewat wasilah silaturahim ini kita semuanya disehatkan badan kita, kemudian dipanjangkan umur kita, kemudian dilapangkan rezeki kita, kemudian kita disenangi banyak orang. Karena dalam hadis Nabi mengatakan, man ahabba yabsutur rizqahu, siapa yang pengen dilebarkan rezekinya, wa yuwassi' rizqahu, dilapangkannya, disehatkan badannya, wa yazidu umrahu, dipanjangkan umurnya, wa ahabba asarahu, disenangi banyak orang, fal yasir rahimahu wa birru walidahu, maka hendaklah dia sering silaturahim dan berbuat baik kepada orang tuanya. Yang kedua, salawat serta salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sebetulnya tadi saya sudah ngomong panitia, saya ngisi Pak Ikhwan saja. Saya Mr. Aiso ini telat, ya, nanti saya datang si penutupan saja. Tapi kok tetap diminta, maka salah satu kewajiban saudara Muslim, Nabi mengatakan hak dan kewajiban saudara Muslim ada 6 itu. Diundang yang moro, nek loro yang didai, nek sakit, nek meninggal di takziahi, nek gobres didoakan. Itu salah satunya kan kalau diminta nasihat, kalian selahu, maka wajib hukumnya memberi nasihat karena itu hak dan kewajiban. Berarti kalau misalnya minta, ini saya punya kewajiban, kalau nggak dipenuhi berarti dosa. Bukan kok kemaruk loh, mulai kok buruk, toklam, taklim, toblat, tablik. Bukan karena itu, karena memang kewajiban. Kayak misalnya istri punya hak untuk dinafkahi, maka suami punya kewajiban ngasih nafkah. Maka kalau sesama saudara Muslim, saudara minta, maka dia punya hak untuk dinasihati, maka yang diminta punya kewajiban untuk menasihati. Walaupun yang menasihati itu muridnya loh, itu ternyata kalau gurunya minta, aku jalur nasihat, maka murid itu ternyata wajib untuk memberi nasihat walaupun kepada gurunya. Pernah Imam Al-Ghazali itu juga minta nasihat kepada muridnya, karena nasihat itu penting. Ada waktu-waktu setinggi apapun ilmu seseorang itu ternyata lupa. Contoh Imam Ghazali itu pernah dia lupa satu ayat tentang kulla yaumin huwa fi sya'n. Pada hari itu Allah itu sangat sibuk untuk mengurusi hambanya. Itu beliau tuh bingung, ini tafsir Allah itu sibuk ngurusi umat, ngurusi hamba itu sibuk ngapain gitu loh. Ternyata muridnya yang ingat, padahal muridnya ini dapat ilmu dari gurunya. Apa itu? Sibuk untuk menjawab doa, sibuk untuk memberi rezeki, sibuk untuk membagi-bagi kesehatan, sibuk untuk mengatur masalah manusia. Itu ternyata kesibukan Allah Ta'ala itu, ya, itu tafsirnya begitu. Maka kesempatan untuk pagi hari ini, walaupun sebentar karena diminta untuk ittifaq usurut, istilahnya untuk memenuhi syarat supaya saya nggak berdosa. Nah, ini saya sampaikan nasihat para sahabat dulu ketika bulan Syawal. Jadi hampir semua sahabat dan para ulama-ulama salaf pasca Ramadan, setelah ditinggal Ramadan itu selalu menasihatkan 3 poin. Ini maka 3 poin ini juga kami nasihatkan kepada para hadirin semua. Yang pertama adalah mereka semuanya mesti menasihatkan untuk banyak doa. Doa apa? Ya doa supaya amal kita di bulan Ramadan kemarin diterima. Makanya tahniah ketika bulan Syawal itu bukan kok sugeng riyadi apa minal izin wal faizin, itu bahasa aku malah bingungi. Jangan misalnya ngarap ketemu wong Arab terus
ngerti bodoh mengucapkan minal aidin wal faizin itu mesti wong Arab bingung lho kuwi. Karena artinya itu minal aidin itu orang yang kembali, wong Arab mau kembali kodi. Nah, faizin itu menangi gelut karo sapa, ngono bingung. Karena itu kata-kata yang kalau istilah nahwu sorobnya itu bukan kata-kata yang sempurna. Omongnya duwe perasaan neng minal izin wal faizin ki artinya mohon maaf lahir batin. Aku tak parah meneh. Sik kowe parah meneh mohon nafkah lahir batin. Aku tak parah meneh. Wong kira nyambung ngono lho maksudnya. Maka Nabi mengajarkan doanya adalah taqabbalallah. Semoga Allah menerima. Karena amal kita itu belum tentu diterima, Pak. Kata Imam Hasan Al-Basri, orang mukmin itu naik tenanan, dia punya dua sifat. Apa itu? Al-khauf, dia sangat takut walaupun sudah banyak amal, ya'malu bi'ta'ah wa qaibun. Ini yang pertama. Dia walaupun amalnya paling bagus, itu masih khawatir jangan-jangan ketolak. Terus yang kedua, Pak, nek para pendosa, dia punya sifat amalannya jelek tapi malah pede, amalnya mesti ketompo. Nah, makanya kita jangan pede-pede. Perasaannya yang Idul Fitri kembali suci terus kaya bayi, orang dosanya rontok kabeh. Itu jarine sapa? Idul Fitri itu ternyata Nabi mengatakan inna yauma fitrakum fa iftarukum min siyamikum. Sesungguhnya Idul Fitri kamu itu kembali kamu iftar, kembali Fitri itu iftar, kembali makan. Makanya Idul Fitri nggak boleh makan, nggak boleh puasa karena disuruh untuk makan gitu kan. Ini yang pertama, banyak doa. Intinya doa supaya diterima. Yang kedua, Pak, ini hampir semua sahabat dan para ulama dulu menasihatkan yang kedua ini untuk menjaga jangan sampai amal itu hancur, lebur atau rusak dengan maksiat yang kita lakukan lagi setelah bulan Syawal. Karena Ramadan kita betul-betul menjaga setan dibelenggu, bahkan setan ucul maksiat meneh. Remuk kabeh amalnya kemudian hancur, yang kita susun diruangi ngelebur-ngelebur kemudian rusak lagi. Itu Allah gambarkan persis kayak wong edan di zaman Bani Israel disebutkan dalam surat Al-A'raf itu la takunu kalladzina anqadhat azlaha min ba'di quwwatin ankasa. Kamu jangan seperti wanita Bani Israel minta benang seoleh demi seoleh diruangi lembur-lembur basan dadi kain kemudian diurai lagi rusak meneh. Sama Ramadan diruangi pertentangan, diruangi lek-lekan, malam 17 diruangi raturu, ya nang nggo kopi, ngasih mantuk kaya odol barang, mripate ngasih di kayak cengkal, ben iso melek ngono kuwi terus. Nah, ternyata bahasan bulan Syawal maksiat meneh. Akhirnya amalnya itu jadi rusak. Paling tidak, ini kalau Ibnu Abbas katakan ada 4 dosa yang khas yang langsung akan meleburkan amalan di bulan Ramadan. Apa itu? Syirik. Karena Allah mengatakan lain asyarata, la yahbatun amaluka. Banyak bulan Syawal ini syirik yang nemen. Saya kemarin pas dari Idul Fitri ngisi Jawa Timur itu pulangnya rame, kuburan udah rame. Idul Fitri bodoh gede ngono ki do balalan lebaran buatan nang gone mbae sing wis mati. Nang kon nggo ingkung panggang tumpeng utuh karo menyang kemudian rokok disamsu. Aku arep nyuwut ngono jarine tak turuti contoh akeh ngono ki. Wong encek pirang-pirang ngono misale encek siji ndok telu ngono ki dicuwut kabeh iso entuk telung krak ngono kae. Kan aku peke wah masuk jenggot putih kok nyuwuti encek ngono kuwi kan ketoke elek-elek kesatuan lho kuwi. Itu betul-betul saya lihat Masya Allah kaget bodoh pertama. Kalau wis do sirik itu tawasul donga kepada penghuni kubur itu ya. Nah yang kedua yang menghancurkan itu dengan syahwat farjiyah, dosa-dosa berkaitan dengan seksual. Baru malah nonton maksiat meneh, nyambut sawalan halal bihalal dangdutan, ngundang wong wedok nganggo rok mini megal-megal. Ya apa hubungannya karo halal bihalal? Ente boten halal bihalal ngundang artis dangdutan ngono. Oke, ternyata yang ketiga itu adalah dengan sahabat bodoh biar emosi, ngamuk, nesu, muring-muring, mencak-mencak, ya toh, rakyat murid-murid, ngono-ngono, badai emosi, mobil konsen itu dari kabel, itu batal lagi iman-iman itu. Sama yang keempat ya berkaitan dengan dosa-dosa mengurangi hak dan atau merampas hak saudara. Ya misalnya dia mutus kerabat atau kemudian dia tadi mengambil hak saudaranya, pokoknya dosa-dosa yang berkaitan kepada saudara muslim. Ini yang kedua, yang ketiga, ini nasihat hampir para sahabat dan para ulama dulu ketika Syawal itu apa? Untuk menasihatkan tetap melanjutkan amal atau merawat amal yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan, di bulan Syawal ini kita lanjutkan lagi. Apa fungsinya? Paling tidak fungsi kita melakukan amal di bulan
Ramadan itu kita lanjutkan lagi di Syawal, itu fungsinya ada dua. Pertama, sebagai tanda kalau Ramadannya keterima. Amal itu Pak, ngeceknya diterima apa enggak itu gampang. Jangan pengen ngerti amal Ramadan itu tompo apa enggak, itu ternyata tandanya Nabi mengatakan satu yang kelihatan, yaitu dia bisa melakukan amal yang mirip-mirip setelahnya. Man amila hasanatan wa tabau hasanatan bisluha fa innaha alamatu min kuburi ibadatil ula. Sesungguhnya siapa yang melakukan amalan dan bisa melanjutkan lagi amalan yang mirip setelahnya, itu tanda diterimanya amal yang pertama. Kalau Ramadan kita rajin baca Quran, terus Syawal bisa baca Quran, itu berarti Syawal qiraah Qurannya di bulan Syawal ketompo gitu loh, tandanya gitu. Ya mungkin nggak bisa sama Syawal kayak Ramadan iso pol iso khatam pirang-pirang, tapi rumusnya malaju terpukul laju terpukul. Sesuatu yang nggak bisa dikerjakan semua nggak boleh ditinggal semua. Yang kemarin soal khatam ping 4 ping 5 paling enggak ini kalau kita nggak bisa khatam ya ora kita bisa lebar. Ini bendina kudu maca ngono lho. Ini kemarin yang masjid tempat saya itu bar subuh kira amune koyone pas Syawal ngono kae lho. Pas Ramadan kae lho. Akhirnya tetap oke ini alhamdulillah. Gitu nggih. Nah, kemudian apa saja yang mesti harus kita lanjutkan? Ini paling tidak amalan yang khas yang harus kita lanjutkan, harus kita rawat di bulan Syawal itu minimal ini kata Ibnu Qudamah 5 saja. Antum bisa lanjutkan, itu berarti Ramadan antum diterima. Apa itu? Yang pertama baca Quran, tadi kita lanjutkan. Yang kedua sedekah. Bulan Syawal ya tetap melanjutkan sedekah. Karena wong melarat butuhnya ya orang Ramadan. Syawal ini ya butuh loh gitu. Terus sosok butuh malah oke. Karena pas Syawal nanti dompet orang tua kan rata-rata udah menipis. THR, makai petra dan sebagainya. Saya duitnya kandang-kandang kan cilik-cilik ngono kae. Wong bodoh kedua aja rekapitulasi hasil petra ngono kae, tumpuk-tumpuk. Cah cilik-cilik tak tahu ini itu petra piro. Aku kan lho Pak, 700. Terus kuwi ana sing 800. Ana sing cah cilik ning gandeng bapak iki termasuk takmir masjid. Ora tahu itu piro iki. 1,2 lho Pak. Itu apa? Tuku mercon 10%. Tuku apa dolanan 10%, ngono kuwi. Tak gue tabung 20%, tuku HP 50%. Rata-rata ngaku persentase loh. Ciri-ciri saya ini pinter-pinter masalahnya. Gitu ya. Dan kemudian yang ketiga sholat jamaah. Pokoknya ini ada 5 itu. Sedekah, kemudian baca Quran, kemudian apalagi itu saum. Makanya kita di bulan Syawal nanti kita lanjutkan ada saum Syawal. Kemudian silaturahim yang keempat. Silaturahim ini penting. Makanya sampai Syekh Utsaimin itu gini Pak, menyampaikan Syekh Utsaimin itu sampai lebih afdal mana saum Syawalnya itu nisful awal apa nisful akhir? Beliau jawabnya lebih afdal nisful akhir Pak. Jadi antum podo-podo saum Syawal itu nganyai tanggal 15 Syawal mundur apa 15 maju, itu beliau mengatakan lebih afdal 15 mundur separuh akhir. Kenapa? Karena di separuh awal itu ada ibadah yang sangat ditekankan dan para sahabat dulu melakukan, dan itu di akhir zaman sudah mulai berkurang. Apa? Nyambangi sedulur-sedulur dia, silaturahim. Pokoknya sedulur dirunut baiknya gradik piro parani adik-adik baik. Terus bapaknya di sedulur sapa parani. Kita ngajak keluarga sama anak-anak parani gitu loh. Entek duit rapopo. Nek antum mengunjungi saudara memang boncos, kita rugi, kita bangkrut karena jelas tolong duit yang bawa untung, bawa petuan, bawa gula teh lah minimal. Nek silaturahmi nggone bos-bose ngono kan malah itu THR atau konco bisnis ngono kadang-kadang itu hadiah. Tapi nek nyambangi sedulur-sedulur kuwi ora itu hadiah, malah tolong duit, ya antum malah ngekei hadiah. Ning kata Nabi, antum ojo kuwatir melarat dengan ngentekke duit untuk saudara itu. Kenapa? Nanti ketika antum nyebrang ke sirat itu Pak, yang bisa menggandeng kita untuk selamat dari titian sirat sampai masuk surga dan terakhir cemplung di neraka itu gandengan tangan kanan itu adalah saudara sedulur yang kita sambangi. Yang kedua adalah duit yang kita korbankan ketika Idul Adha atau bantuan-bantuan kita kepada orang-orang lemah. Jadi antum mau cari orang ngenes, orang miskin, para doaba, itu yang gandeng kita nanti di sirat. Yang kedua apa? Saudara-saudara antum yang kita kunjungi. Saya itu kemarin betul-betul produk iya Pokewos dan izin antara saya balik nasional. Anaknya rolas di Jakarta biasa, anaknya matu sak putune totalnya terus mobil, ya toh. Terus dia itu yang miliarder, terus ya wongnya super sibuk, di pondok pesantren, terus yang di perusahaan raksasa asetnya sampai puluhan miliar. Takut malah sengaja mengkhususkan 3 hari itu muter-muter dikunjungi tokoh-tokoh yang menurut dia paling memberi
memberi spirit dan memberi jasa. Ya, itu salah satunya lah kok aku dikunjungi padahal aku ya karena aku dhewe kae sih jeneng ngerti wong-wong anu kaya anake rolas bupati aku nulis kitab terus apa ya dari nasional aku mikir yo wong repote kaya ngono usahane gede kaya ngono ya konsultan ya anake sing terus ngono kae aku ya sik sempet nyambangi ngono kudune aku sik rono ki sesuk ditenono anakku ora kelompoke kabeh arep pade-pade aku arani kabeh ngono ki ya bahkan termasuk ke murid-murid dia tuh nyambangi lho muridnya barang diparani kabeh aku bayangke saiki rada kemaki ngono ben manggon rada tuwek ngono ae. Nek mana wis lenggah ning kursi kabeh kon do marani ngono. Iki bali tak barani. Apa kira-kira pokoke wonge arep ramut ning nggonku ngono, kita ora wani ngono kok piye. Wis tak parani ngono. Nah, mulai aku yang mikir lagi wah, kerasa bupati moro ning nggonku, aku dunia aku moro ning nggone anggota-anggota parani kabeh no. Semua orang ternyata barokahnya dan nilai manfaatnya itu luar biasa. Makanya ini paling tidak ya tadi kan ada 5 tuh. Yang terakhir itu sholat. Sholat itu ini menjadi ukuran kita masalahnya. Sholatnya api itu suku api. Tapi sholatnya orang beres, kabeh rusak. Kata Ibnu Qayyim, orang itu sholatnya nggak beres. Terutama sawal ini ukurannya itu ada kerusakan yang disebutkan di Al-Quran. Kata beliau itu yang itu semuanya ngeri. Apa itu? Pertama, kerusakannya nanti dia mesti jadi ngamuan. Orang itu sholatnya nggak beres ngamuan karena sholat sambungannya dengan sabar. Yang kedua, dia mesti terjebak pornografi. Walaupun kita wis aktivis toh, tapi nek sholatnya nggak beres, ini biasanya HP ini gambarnya jorok-jorok karena dia memang sholatnya rusak itu tadi. Ayatnya atau sholat atau syahwat. Orang yang sholatnya rusak maka nuruti syahwat. Yang ketiga apa? Nanti ekonominya mesti carut marut. Orang kalau sholatnya rusak, ekonominya rusak karena sholat sambungannya dengan rezeki. Wa qur'ala qobi sholat wa stabir alaiha. Terus yang keempat, orang kalau sholatnya rusak itu mesti nanti ya hidupnya juga jadi terlunta-lunta sengsara karena sholat sambungannya dengan kesuksesan hidup. Maka kita jaga betul sholat ini. Kalau tidak yang jenengan kan wis sholat kabeh, sholatnya wis apik kabeh. Ini sebagai penutup saya nasihatkan Nabi itu pernah mewanti-wanti bagi orang yang rajin sholat, yaitu jangan sampai antum terjerumus dengan 3 dosa yang gara-gara 3 dosa ini menjadikan sholat antum itu nggak dicatat malaikat dan tidak diberi pahala oleh Allah Ta'ala. Apa itu? Yang pertama, Nabi katakan ini golongan manusia rajin sholat tapi sholat itu rata ketompo. Yang pertama, man amal qaum wa hum lahu karihun. Siapa manusia yang ngimami sholat di suatu kaum atau satu kampung, wa hum lahu karihun, tapi jamaahnya gemerenan kabeh, orang yang seneng. Mungkin karena bacaannya atau hafalannya atau memang dia itu nggak layak jadi imam. Misalnya dindem kok jadi imam, ngangkar, ini apa tadi wong ngangkok apa piye tibake wong ngomong Allahu Akbar yo ngengken pokoknya aku imame. Masalah iki masjid ngerti ora iki ke warisane sapa? Ki warisane mbahku. Bahasane sing duwe warisan terus ngimami ngono ki. Makanya kalau ada orang yang lebih berat, bacanya lebih bagus, walaupun umurnya lebih muda, walaupun dia itu mungkin lebih melarat, itu tetap dia harus didahulukan. Karena syarat imam menurut fikih, ya fikih sholatnya itu nomor 1 bacaannya, baru yang kedua ilmunya, baru yang ketiga amalan sunnahnya, baru yang keempat umurnya nomor 4. Jadi mbaknya kudu ngalah karo anake, nek perlu kalau putune sekalipun nek putune luwih pinter, ngaku ngecah cilik-cilik ngono iki, yo mulai popor tetap ngimami kabeh ngono kuwi ada. Pak, iki urung balik lho, Pak. Ora balik apa-apa penting suaranya bening-bening apik-apik. Ya kita wong tuwa-tuwa mang nglokor-nglokor, urung bedake huruf ain karo ora iso ngono kok ngalah ngono wae nek. Ngono capon mlebu pondok sapa meneh sing ngimami. Yo awake dhewe neh to. Ngono ki terus oh iya ya wis mumpung ngono kuwi. Terus yang kedua Pak, ini ibu-ibu jangan sampai sholatnya orang ketompo padahal rajin. Apa itu? Imra'atin batat subhana zawjuha sakhitan 'alaiha. Perempuan yang dia tidur padahal kondisinya dia lagi kisruh sama suaminya. Kan wong itu kadang-kadang kisruh muni-muni duader ngomong-ngomong terus baru kuwi rapate mikir turu. Wah kuwi turune wong wedok kondisi kayak gitu itu sholatnya ora ketompo itu. Nah, wong lanang kan duwe masalah ra iso turu. Kepikiran wong lanang itu mikirkan mengedepankan akal jadi mikir wae. Nek wong wedok kan berperasaan, iki kok kan perasaan ku ada diunekke nek ra mikir. Ya, jadi ngomong perasaan apa di
Biologi kabeh bariku ora patek mikir turu. Ana wong wedok ki lemu-lemu, masane ora patek mikir. Ora walaupun dhe masalah itu turu ngono kuwi. Wong lanang ki rata-rata ya ngene-ngene iki dadi kuru-kuru ngene iki kok mikir apa dipikir ngono wae. Ora kadang kepikiran wae terus rabian mangan. Nah, ora wis misale kok mikir rabian mangan, nek rabian mangan ususe kaku. Nek ususe kaku terus opnam, rata-rata mati dhisik. Karena disensus wong rata karo orang ini lah, oke rondone. Nah, seperti itu ngono kuwi ya. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga itu rajulani yatakhafani wa qati'ur rahim. Saudara yang mereka memutus kerabat. Itu kalau kita sama saudara, saudara ini saudara nasab atau saudara kandung atau saudara pernikahan. Itu nek kalau sedulur Mbak Iwadi atau saudara kandung misalnya saudara nasab dari Pak Bude, Pak Bulit, ponakan atau saudara pernikahan misalnya mertua atau besan atau anak mantu kok ngasih kesroh Pak, ngasih kesroh maka sholatnya nggak diterima. Bagaimana kalau kesroh? Yang penting hubungan kerabat masih nyambung. Kalau tidak hak saudara terpenuhi. Si 6 tadi itu loh. Nek loro yang ngedai, nek ngundang ya kok gitu aja. Calon ya dijawab. Kan kadang-kadang dia badeng jengkel ngono ki diundang ngono gak, sudi lah ora moro. Iku walaupun rajin salat, walaupun jenggote dawa, nek karo maratuane dhewe, apa karo mboke dhewe, apa karo paklike dhewe, atau karo sedulurane dhewe ngasih pedhot keseduluran budaya nyambangi serane, budaya tolong-menolong serane, ora ketompo itu salatnya itu. Makanya berat ini. Sama rahmatullah itu yang bisa kami sampaikan. Semoga manfaat. Akhirul da'wana alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mekaten